Berdoa selesai. Gimana kabarnya pagi ini? Baik ya Bu. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kalian harus selalu semangat buat belajar ya. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait materi APBN dan APBD. Kalian tahu nggak terkait APBN itu apa? Siapa yang tahu? Belum Bu. Belum tahu. Jadi nanti kita akan belajar terkait dengan yang pertama yaitu pengertian APBN. Pengertian. Yang kedua yaitu tentang tujuan. Yang ketiga yaitu terkait dengan fungsi. Keempat ada asas dari APBN itu sendiri. Dan ada pengaruh APBN terhadap perekonomian Indonesia. Di sini siapa yang tahu terkait dengan APBN? APBN itu mengenai perencanaan keuangan negara. Nah, benar sekali jawabannya Mbak Sofi. Ada yang bisa lagi terkait dengan APBN? Ya, silakan Mbak. APBN itu adalah rencana belanja negara. Jadi APBN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu pengertian dari APBN sendiri yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Pengertian APBN dalam lingkup negara. Di sini kalian bisa nggak kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam lingkup kecil di lingkungan sekitar kalian? Ada yang bisa kasih contoh? Yang bisa kasih contohnya seperti apa? Contohnya kalau di rumah ibu berbelanja, gitu ya Bu? Oh iya, benar sekali yang dicontohkan Sinta. Jadi ibaratnya itu kalau lingkungan kecil dalam rumah tangga kan seperti ibu kalian kan kalau mau belanja, kalau mau melakukan pengeluaran, entah itu belanja apapun itu kan pasti direncanakan dulu. Harus direncanakan terlebih dahulu. Seperti ibu kalian kalau mau belanja sayur, belanja perabotan kan harus dilihat dulu, direncanakan dulu dengan pengeluaran serta pendapatan ayah kalian. Nah, begitupun juga dengan negara. Jadi negara harus ada rancangan antara pendapatan dan pengeluaran satu negara. Jadi biar imbang, biar balance. Nah, itu berkaitan dengan tujuan dari APBN itu sendiri, yaitu sebagai pedoman untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara agar pemanfaatannya itu sesuai dengan kebutuhan negara itu yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya yaitu terkait dengan yang ketiga yaitu fungsi dari APBN itu sendiri. Fungsi APBN itu ada 6. Kalian tadi malam belajar nggak? Ada yang tahu nggak fungsi APBN itu apa aja? Saya Bu. Ya silakan Mbak Ama. Yang bisa saya sebutkan hanya 3 ya Bu? Iya, nggak apa-apa. Yang pertama alokasi, distribusi, stabilisasi. Nah, benar sekali jawaban dari Mbak Ama. Jadi kan ada 6. Yang pertama itu alokasi, stabilisasi, distribusi. Nah, yang ketiga ini ada lagi nggak yang bisa nyebutin kayak Mbak Ama tadi? Ada yang bisa lagi nyebutin? Saya Bu. Ya, Mbak Sofi. Otorisasi, perencanaan, dan pengawasan. Nah, benar sekali. Berarti tadi malam kalian udah belajar ya sama tadi itu? Iya Bu. Semangat sekali ya berarti. Itu ada fungsi distribusi. Tolong Mbak Sinta bisa dibacakan fungsi distribusi itu apa? Fungsi distribusi yang berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan tadi kan ada kata-kata keadilan dan kepatutan. Jadi fungsi distribusi itu sendiri itu contohnya kayak pemerintah memberikan subsidi BBM, terus memberikan bantuan pendidikan, memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin. Contohnya kan sekarang ada tuh PKH, ya kan di sekitar lingkungan kalian pasti ada kan bantuan-bantuan masyarakat seperti itu, bantuan untuk masyarakat miskin. Jadi emang kalau fungsi distribusi itu diperuntukkan untuk keadilan dan untuk orang-orang yang kurang mampu gitulah. Nah tadi kan udah ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Mbak Sofi bisa
Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian, yakni diperlukan suatu kebijakan yang dapat recovery ditempuh dengan anggaran surplus. Ya. Nah, benar sekali tadi yang dibacakan oleh Mbak Sofi terkait dengan fungsi stabilisasi. Jadi kalau kita berikan contoh fungsi stabilisasi itu ketika lebaran. Jadi ketika lebaran kan kayak kebutuhan kan pasti masyarakat kan banyak yang belanja tuh. Pasti itu kebutuhannya itu terjadi inflasi. Pasti kalau saat musim lebaran ada telur, ada daging, pasti kan harganya pada naik. Nah, di situ tugas pemerintah untuk menyeimbangkan kembali menyeimbangkan harga biar harganya itu enggak melonjak tinggi gitu. Jadi pemerintah pun juga udah membuat di daerah sendiri udah ada tim sendiri untuk mengatur inflasi itu biar stabil gitu. Yaitu ada fungsi otorisasi. Jadi fungsi otorisasi itu adalah fungsi otorisasi sendiri yaitu digunakan untuk pertanggungjawaban terhadap rakyat terkait dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, yang terakhir ada dua nih yang belum disebutkan yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan. Bapak bisa dibacakan fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan? Ya Bu, fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Terus yang kedua, fungsi pengawasan yang berarti bahwa anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, benar sekali yang dibacakan oleh Mbak Ahmad tadi terkait dengan fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan. Jadi kalau fungsi perencanaan itu contohnya kalau pemerintah mau bangun proyek gitu kan, jadi direncanakan dulu nih biayanya berapa, contohnya 10 miliar itu jadi udah direncanakan tuh kira-kira dengan 10 miliar itu pemerintah bisa nggak membangun proyek tersebut. Nah, kalau terkait dengan fungsi pengawasan itu tadi kan dikatakan sebagai pedoman. Jadi untuk mengawasi si pedoman untuk ketika jadi APBN itu sudah sesuai atau belum dengan yang direncanakan sama kegiatan yang sudah berlangsung seperti itu. Nah, tadi kan udah membahas terkait dengan fungsi dari APBN itu sendiri yang tadi ada 6. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber dari APBN itu sendiri. Jadi sumber dari APBN itu di buku sudah ada ya. Di situ menyebutkan ada tiga sumber APBN. Yang pertama yaitu dari dalam negeri, yang kedua yaitu dari luar negeri, dan yang ketiga yaitu dari dana hibah. Contohnya penerimaan negara dari dalam negeri. Ada yang bisa nggak di sini? Ada yang bisa memberikan contoh? Gampang nih, setiap tahunnya tuh kalian tuh pasti ibu kalian, bapak kalian tuh pakai itu, terus setiap tahunnya dia membayar itu? Udah kewajiban sih sebenarnya. Pajak ya, seru sekali simpel. Jadi salah satu penerimaan dari negara itu dari pajak. Jadi kan pasti ayah kalian bayar pajak kan setiap tahunnya? Iya, Nah, itu digunakan untuk dana APBN itu sendiri. Selain dari pajak, ada dari biaya cukai, dari pajak penghasilan gitu. Terus yang kedua yaitu kalau sumber penerimaan negara dari luar negeri itu dari utang. Makanya kan sekarang ini kan banyak tuh sering utang tuh katanya pemerintah. Nah, itu juga digunakan untuk pengalokasian kayak pembangunan gitu. Terus yang ketiga yaitu dari dana hibah. Yaitu terkait dengan asas dari APBN itu sendiri. Yang pertama yaitu ada asas kemandirian, asas penghematan, dan asas prioritas penajaman pembangunan. Yang terkait yang dimaksud dengan asas kemandirian itu, jadi pembiayaan negara itu disesuaikan dengan kemampuan negaranya. Jadi tadi kan ada tuh pinjaman luar negeri. Nah, pinjaman luar negeri itu hanya sebagai pelengkap. Dan yang kedua yaitu asas penghematan. Asas penghematan itu terkait dengan efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir yaitu ada asas prioritas penajaman pembangunan. Jadi pembiayaan yang lebih penting yang diutamakan. Nah, yang yaitu ada pengaruh APBN. Ada berapa nih yang tahu pengaruh APBN? Di buku ada berapa? Ada berapa Mbak Sinta? Ya, betul sekali. Di sini ada yang tahu nggak pengaruh APBN? Mbak Amu
Iya, Mama dulu. Pengaruh APBN yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat mengetahui misalnya GNP dari tahun ke tahun. Yang kedua, melacak distribusi pendapatan, maksudnya dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta lainnya. Nah, benar sekali, itu adalah dua pengaruh APBN terhadap perekonomian Indonesia. Yang kedua ada bisa selanjutnya Mbak Siva bisa dibacakan terkait dengan pengaruh APBN. 1. Menciptakan stabilitas keuangan atau moneter negara, maksudnya dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. 2. Menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri. Nah, tadi yang sudah dibacakan dari Mbak Sifat sama Mbak Aman ya terkait dengan pengaruh APBN. Nah, selanjutnya tadi kan udah pembahasan terakhir tuh tentang kita udah membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi, sumber-sumber, terus ada asas dan pengaruh APBN. Di sini Ibu punya game nih. Namanya itu amplop misteri. Tadi kan kalian udah menyimak tuh tadi terkait dengan materi itu. Nah, di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi kan ini berempat. Ini pertanyaannya ada 3. Jadi kalau ada yang bisa jawab nanti Ibu kasih poin 5. Mulai gamenya ya. Jadi ini kita dari pertanyaan pertama nih, harus cepet-cepetan ya. Siapa yang angkat tangan dulu? Ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, dan Mbak Sinta ya yang tunjuk tangan pertama bisa ke depan untuk mengambil salah satu amplop yang akan dijawab pertanyaannya. Bisa maju ke depan Mbak Sinta. Pilih yang mana? Ya. Bisa dibacakan pertanyaannya? Sebutkan sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Ajak Bu. Ya, benar sekali. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Sinta. Mbak Sinta dapat 5 poin ya karena udah berhasil menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua nih, siapa yang bisa? Saya hitung 1 sampai 3 lagi ya. 1, 2, 3. Mbak Sofi bisa maju, bisa milih soalnya. Nah, ambil. Bisa dibacakan? Sebutkan asas dalam penyusunan APBN. Ada 3 asas, tapi baru tahu 1 Oh ya, nggak asas. apa-apa. Sebutin satu ya. Pertama, asas kemandirian. Tadi kan asasnya cuma 1 nih. Ada nggak di sini yang bisa menambahkan tentang asas APBN? Kan ada 3 tadi. Ada yang bisa? Saya Bu. Oh ya, Mbak Ama? Yang kedua ada asas penghematan, Ya. terus penajaman prioritas pembangunan. Betul sekali. Antara Mbak Sugi dan Mbak Ama bisa dikasih tepuk tangan? Tepuk tangan. Nah, yang terakhir yaitu ada masih 1 nih amplopnya. Harus cepet-cepetan ya. Ibu hitung 1 sampai 3 lagi. 1, 2, 3. Nah, Mbak Siva nggak mau itu ya, nggak mau angkat tangan lagi ya. Bisa maju. Nah, jadi bacakan pertanyaannya. Undang-undang yang mengatur tentang APBN adalah Ya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, betul sekali. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Kasih tepuk tangan. Berarti yang dapat poin 5 tadi siapa? Mbak Siva sama Mbak Sinta. Dan tadi Mbak Mama sama Mbak Sofi dapat poin 2,5 ya. Soalnya kan tadi separuh-separuh gitu. Nah, setelah kita mempelajari tentang APBN, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Nah, selanjutnya kalian bisa mempelajari lagi terkait dengan APBD, yaitu materi selanjutnya tentang APBD. Bisa dipelajari di rumah. Nah, kita udah membahas terkait dengan pengertian, ada tujuan, ada asas, ada fungsi. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jadi kalau boleh mereview kembali yaitu terkait dengan APBN, yaitu rencana keuangan pemerintah negara dalam 1 tahun yang disetujui oleh DPR, yang tadi ada 6 fungsi dan ada 3 asas. Selanjutnya kalian bisa belajar tentang kan tadi ada APBN. Kan tadi kita akan membahas materi tentang APBN dan APBD, dan pertemuan kali ini baru membahas tentang APBN. Dan di buku itu materinya ada APBD, kalian bisa belajar di rumah terkait APBD untuk mempersiapkan pertemuan yang akan datang. Kalian harus terus semangat belajarnya karena ini udah
nanti jam pelajaran selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.